Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanuddin. Di sini sebagai moderator dalam tugas kelompok presentasi Jarkom. Kami di sini dari kelompok 3. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahmanuddin, dengan NIM akhiran 64. Lalu ada Muhammad Aldi Febrian, ada Yuda Agung Kuncoro, dan Anissa Damayanti. Selanjutnya, topik-topik materi kami di sini ada yang pertama adalah konsep dasar protokol, definisi IP versi 6, keunggulan IPv6, alamat IPv6, subnetting IPv6, penulisan alamat pada IPv6, kelas IPv6, struktur paket data pada IPv6, perubahan dari IPv4 ke IPv6, transisi IPv6, contoh infrastruktur IPv6. Di sini saya akan membacakan di bagian pertama, konsep dasar protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Konsep dasar protokol melibatkan cara data ditransmisikan, diterima, dan diatur di antara perangkat dalam jaringan. Ini mencakup format paket data, pengiriman, deteksi kesalahan, dan manajemen aliran. Lalu di poin kedua, definisi IPv6. IPv6 Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas internet. Ini adalah penerus IPv4 atau Internet Protocol version 4 dan dirancang untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam jumlah alamat IPv4 yang terbatas dan juga menyediakan fitur-fitur keamanan dan kualitas layanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari IPv6. Yang pertama, alamat yang lebih banyak. IPv6 menggunakan alamat 180 bit yang memungkinkan jumlah alamat yang jauh lebih besar daripada IPv4. Yang kedua, keamanan yang ditingkatkan. IPv6 memiliki dukungan bawaan untuk enkripsi dan otentikasi, meningkatkan keamanan jaringan. Lalu, yang terakhir, yang ketiga, konfigurasi alamat otomatis. IPv6 mendukung konfigurasi alamat secara otomatis, memudahkan pengelolaan jaringan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini ada alamat IP versi 6. Jadi alamat IP versi 6 ini adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan IP versi 6. Jadi alamat IPv6 ini memiliki panjang 128 bit dan biasanya ditulis dalam format heksadesimal. Jadi dia bukan hanya perangkat-perangkat dalam jaringan IP versi 6, tetapi ada juga jenis-jenis dari alamat IP versi 6. Yang pertama itu ada unicast. Jadi unicast itu untuk mengidentifikasi lapisan jaringan antarmuka. Nah, jadi yang kedua ada multicast. Multicast itu yang merupakan pengidentifikasi lapisan jaringan untuk sekumpulan antarmuka. Lalu yang ketiga ada anycast. Anycast ini untuk pengidentifikasi lapisan jaringan untuk sekumpulan antarmuka milik node yang berkemampuan IP versi 6 yang berbeda daripada yang tadi multicast. Lalu yang terakhir itu ada giaran. Tidak ada alamat IP siaran. Jadi mungkin fungsionalitasnya itu tidak terlalu stabil ataupun tidak terlalu berfungsi untuk diimplementasikan ke dalam alamat IP, tetapi masih masuk dalam jenis-jenis alamat IP versi 6. Lalu ada subnetting IP versi 6. Jadi subnetting IP versi 6 ini adalah proses membagi jaringan IP untuk menjadi subnet yang lebih kecil. Jadi mungkin yang lebih kecil itu disebut juga bit dalam IP address. Jadi ini dilakukan dengan memanfaatkan bagian dari bit alamat IPv6 untuk mengidentifikasi subnet dan bagian lainnya untuk mengidentifikasi perangkat dalam subnetting tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada penulisan alamat pada IP versi 6. Jadi alamat IP versi 6 biasanya ditulis dalam format heksadesimal.
yang terdiri dari 8 grup 4 digit heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi contohnya ini seperti yang tertera di PPT, seperti ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dengan akhir NIM 6060. Selanjutnya di sini ada poin G, yaitu kelas IP versi 6. IP versi 6 ini tidak menggunakan konsep kelas seperti versi sebelumnya, yaitu IP versi 4. Sebagai gantinya, seluruh alamat IP versi 6 ini dianggap unicast, multicast, atau anycast. Unicast ini sendiri merupakan suatu metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Sedangkan multicast sendiri adalah teknik pengiriman data di jaringan komputer di mana satu paket data dapat dikirim secara bersamaan kepada beberapa tujuan yang ditentukan. Kemudian anycast adalah teknik routing di jaringan komputer di mana satu alamat IP ditetapkan ke beberapa host yang berbeda secara geografis atau topologis. Selanjutnya ada poin H, yaitu struktur paket data pada IP versi 6. Nah, struktur paket data IP versi 6 ini mencakup header IP yang berisi informasi seperti alamat sumber dan tujuan, tipe layanan, panjang payload, dan lainnya. Selain itu, IP versi 6 ini juga dapat menyertakan ekstensi header opsional untuk fitur tambahan seperti enkapsulasi IP ses. Selanjutnya ada perubahan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Dan perubahan dari IP 4 ke IP 6 ini melibatkan penggunaan alamat yang lebih besar, peningkatan keamanan, mobilitas yang lebih baik, dan dukungan untuk protokol dan layanan baru. Sekian dari saya dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Yuda Agung Kuncoro akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi, saya akan menjelaskan transisi IP V6. Transisi IP V6 tersendiri merupakan sebuah proses beralih dari infrastruktur jaringan yang menggunakan IP V4 ke IP V6. Ini melibatkan implementasi IP V6 secara bertahap, termasuk konfigurasi dual stack IPv4 dan IPv6 yang berjalan bersama-sama, tunneling, dan translasi alamat. Lalu penjelasan selanjutnya adalah contoh dari infrastruktur IPv6. Contohnya itu mencakup penggunaan router, switch, server, dan perangkat jaringan lainnya yang mendukung protokol IPv6, organisasi besar penyediaan layanan internet atau ISP, dan juga perusahaan teknologi yang biasanya memiliki infrastruktur IPv6 untuk mendukung konektivitas IPv6 itu sendiri. Nah, mungkin itu saja contoh-contoh infrastruktur dari IPv6. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari presentasi kita kelompok kami pada kesempatan kali ini, yaitu IPv6, IPv4 sebagai pondasi utama yang telah memfasilitasi pertumbuhan internet selama bertahun-tahun, kini itu hampir mencapai batas kemampuannya. Sebagai respon terhadap keterbatasan tersebut, IPv6 dikembangkan sebagai protokol baru yang diharapkan dapat mengganti peran IPv4. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan pada panjang alamat IPv4 yang hanya 32 bit
serta ketidakmampuannya untuk menyokong kebutuhan komunikasi yang lebih aman, routing yang lebih fleksibel, dan manajemen lalu lintas data yang lebih efisien. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.